Kemudian kami selalu update video materinya. Hal sederhananya, kami ada menyediakan materi SD untuk kelas 1, 2, sama 3. Anak-anak SD itu kan nggak bisa ya kalau misalnya nonton video aja. Pasti anak-anak bosen atau apapun. Kok yang ini gitu. Padahal kan sebenarnya sama aja kitanya gitu. Jadi itulah sebenarnya tujuannya Ruang Guru. Jadi Ruang Guru menjangkau ke daerah pelosok untuk pemerataan pendidikan. Benar banget, supaya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Semandalu. Kembali lagi bersama saya Lea Molinda di podcast Semandalu Smart Sharing Inspiration. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak Ruang Guru. Ya. Beritahu kalian ya. Jadi itu datang dari Samarinda, Mbak ya? Iya, kalau biasanya kan di Samarinda. Biasanya di Samarinda, jauh-jauh datang ke Sebulu, cuman dengan antusiasnya nih untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswi di SMA Negeri 2 Sebulu ini. Nah, hari ini kita akan gali nih apa sih itu Ruang Guru, apa manfaatnya untuk siswa-siswi Indonesia, dan apa manfaat juga khususnya untuk siswa-siswi di SMA Negeri 2 Sebulu. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Mbak untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Olivia. Teman-teman bisa panggil Olive. Kalau ke sekolah tuh pasti dipanggilnya Kak Olive gitu. Jangan panggil ibu ya. Kalau ibu kan kesannya mau mengajar gitu. Tapi kan di sini panggil aja Kak Olive. Kemudian saya seorang konsultan pendidikan aplikasi Ruang Guru khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, halo Kak Olive. Halo juga. Apa kabar nih? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat. Semangat banget ya. Tahun baru semangat baru. Benar banget. Kita punya resolusi baru, semangat baru. Benar banget. Mau majukan pendidikan Indonesia. Ya, benar banget. Apalagi kan ini Januari, apalagi untuk anak SMA tuh kan serentak PTM-nya kan baru Januari kan gitu. Jadi kita jadi seorang konsultan tuh waduh happy banget gitu. Yang awalnya setiap pagi nggak pernah lihat anak-anak pergi sekolah, sekarang ada anak-anak pergi sekolah gitu, sekolah udah rame gitu. Jadi 2022 ini jadi tahun yang luar biasa banget ya, kembali kita dan keterpurukan. Membuka lembaran baru bagi pendidikan Indonesia juga. Iya, benar banget. Karena selama ini online, pasti Ruang Guru juga bertemu siswa juga online selama ini. Iya, secara jadi, online. Baru di 2022 ini bertemu siswa secara langsung. Benar banget. Oke, bisa diceritain nih Mbak Olive, apa sih itu Ruang Guru, Mbak? Sebenarnya kalau untuk Ruang Guru sendiri itu aplikasi teknologi, memang base-nya adalah untuk pendidikan. Kita memberikan fasilitas adalah fasilitas pendidikan seperti itu. Mengapa berbentuk aplikasi? Karena kan memang perlahan kita kan pasti semua bakal fokusnya adalah ke digital, ya kan. Walaupun memang baru ketika pandemi berasanya gitu, tapi memang sebelum-sebelumnya tuh dilihat bahwa bakal semakin lama ini mungkin dari anak-anak, pelajar atau siapapun itu udah kita mengarahnya adalah ke digital. Pada akhirnya Kak Iman dan Kak Belva selaku pendiri dari Ruang Guru akhirnya mencetuskan gitu ada namanya aplikasi berbasisnya adalah pendidikan gitu, dimana anak-anak bisa mengaksesnya itu via handphone mereka, via laptop mereka atau PC mereka gitu. Dimana memang aplikasi ini membuat agar lebih memudahkan mereka gitu untuk belajar. Anggap aja aplikasi ini berupa suntikan vitamin gitu, dimana mereka udah dapetin materi atau pembelajaran full gitu kan dari guru-gurunya. Kan tidak semuanya kadang paham gitu kan. Kadang kita aja dijelasin mungkin sekian persennya masuk, sekian persen udah hilang gitu. Maka dari itu Ruang Guru di sini hadir sebagai pendamping gitu, mendampingin supaya anak-anak itu bisa semakin paham pembelajarannya dengan cara yang mungkin menyenangkan dan sesuai dengan kesukaan mereka. Dan bisa belajar di mana aja, Mbak ya? Benar banget, bisa belajar di mana aja. Karena kan anak-anak sekarang kan lebih suka sesuatu yang simple tapi berguna, ya kan? Bahkan anak-anak mungkin heboh banget kok ketinggalan handphone dibandingkan dompet gitu kan. Berarti mau sesuatu yang Handphone sudah kayak nyawanya sendiri. Benar banget gitu, dan ternyata benar gitu, diprediksi sekarang ketika pasca pandemi semuanya nggak bisa lepas dari handphone gitu. Maka dari itu kenapa handphonenya coba dikasih ada fasilitas untuk pendidikannya untuk anak-anak seperti itu. Makanya anak-anak sendiri bisa belajar dimanapun dan kapanpun selagi mereka mau dan mau belajar. Nah, karena memang kan kita mencoba untuk mendampingi mereka nih gitu supaya mereka tetap bisa belajar walaupun dengan misalnya kondisi mood yang kurang baik atau apapun, selagi kita suka melakukannya biasanya kan bisa masuk materi.
kadang siswa juga kalau belajar kan nggak harus di pagi, nggak harus di malam gitu, tapi bisa di waktu mana aja biar moodnya naik dulu, baru akses ruang guru tadi. Benar, karena memang kan untuk ruang guru sendiri kita kan memang banyak banget fitur tergantung dengan kebutuhan. Jadi memang ruang guru hadir tidak memaksakan seseorang, kalau misalnya dia nggak butuh itu kita nggak bisa gitu. Makanya banyak banget fitur sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena kan anak-anak itu kan ada tipe dia suka belajarnya sendiri ya, tanpa ada tutor, atau mungkin merasa bahwa aku sudah bisa belajar nih, cuman butuh fasilitas aja gitu, seperti materi atau apapun. Itu ada juga namanya fitur ruang belajar. Kemudian ada juga anak-anak yang memang butuh pendampingan gitu. Makanya fitur di ruang guru sendiri itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dari anak-anak sendiri. Berarti seperti fiturnya itu. Banyak nih Pak ya? Banyak banget fiturnya. Berarti manfaat selain bisa belajar di mana aja tadi, apalagi nih Mbak manfaat dari ruang guru sendiri? Kalau untuk manfaatnya sendiri kan sebenarnya akan dirasakan sama si anak itu sendiri ya, seperti itu gitu. Cuman di sini selain memang bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu, kemudian kita bisa menyesuaikan sama keinginannya mereka. Saat ini kan anak-anak megang handphone lagi suka banget namanya main games ya, main games, main sosial media gitu. Pada akhirnya sama ruang guru dikasih fitur-fitur yang memang tampilannya seperti main games. Ya ada XP-nya lah, kalau mobil aja ada diamond-nya gitu. Sampai apa ke sekolah gitu. Kemudian bisa ganti avatarnya lah seperti itu. Kemudian juga di sini ada sisi media sosialnya, di mana anak-anak bisa saling sharing bagaimana kondisi dia sekolah. Ada timeline-nya seperti di Facebook seperti itu. Di mana mereka juga masih bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang mungkin di luar dari sekolahnya dia. Jadi seperti itu. bisa terkoneksi dengan seluruh Benar sekali. Karena memang disesuai dengan keinginannya anak-anak. Ketika misalnya kita melakukan sesuatu suka, otomatis dia kan bakal betah ya. Jadi siapa tahu materi yang udah disampaikan ternyata malah paham gitu ya ketika mereka udah memperhatikan materi tersebut. Itu sih tujuannya. Nah, karena ruang guru ini tadi sendiri kan aplikasi Mbak ya. Sedangkan yang saya tahu aplikasi berbasis belajar ini di Indonesia nggak cuma ruang guru nih, Ya, ada yang lainnya juga. Nah, apa nih yang membedakan ruang guru dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Kalau untuk membedakan sendiri, sebenarnya setiap pembelajaran, setiap aplikasi itu kan punya keunggulan masing-masing. Kalau untuk dari ruang guru sendiri, memang yang pertama di beberapa tahun terakhir ini memang untuk dari rating sendiri dari App Store maupun Google Play Store itu kan memang banyak banget untuk diaksesnya. Kemudian kami selalu update video materinya. Hal sederhananya, kami ada menyediakan materi SD untuk kelas 1, 2, sampai 3. Anak-anak SD itu kan nggak bisa ya kalau misalnya nonton video aja, pasti anak-anak bosan atau apapun. Ruang guru akhirnya membuat dan mendesain materi tersebut seperti mereka main games. Jadi mereka bisa menggeser barang atau apapun di handphone mereka itu sambil berhitung. Wah, seru banget. Jadi mereka kayak bener-bener main games. Jadi misalnya contoh ada 3 pulpen, kamu pindahin di kotak satunya sambil dihitung gitu. Segitu gitu untuk SD. Kemudian kelas 4, 5, 6-nya karena memang kebanyakan anak-anak suka main Mobile Legends, petualangan gitu. Akhirnya dibuatlah, didesain video materinya tuh ada petualangannya. Jadi mereka harus menyelesaikan misi-misinya. Seperti itu. Memang kita sesuaikan sama jenjangnya, SMP, bahkan SMA. Kemudian kalau untuk dari ruang guru sendiri, walaupun ruang belajar, misalnya video, tapi kita ada namanya adapto. Apa itu? Adapto itu jadi gini, adapto itu adaptif. Ya, dimana adapto sendiri, misalnya mereka nonton video pembelajaran, kemudian nanti bakal ada pilihan, paham atau tidak. Kemudian atau mungkin ada kuis yang mereka mungkin harus jawab. Ketika mereka jawabannya salah, dia akan mengulang kembali materinya. Ketika misalnya jawabannya benar atau ternyata dia paham, dia akan dilanjutkan oleh materinya dilanjutkan. Jadi benar-benar berinteraktif. Nah, itulah salah satu keunggulan dari ruang guru sendiri, di mana walaupun misalnya hanya menonton video, tapi mereka bisa berinteraksi, bisa sesuaikan sama kemampuannya dia, apakah paham atau tidak, seperti itu sih. Dan sesuai jenjang itu tadi Mbak ya. Benar sekali, bahkan ada SMA, SMK, bahkan sekarang SMA untuk kelas 11 sama 12, di situ kami udah menyediakan namanya UTBK Center. Wah, bisa ikut di situ. Bener, jadi UTBK Center tuh gini, di situ tersedia banget yang namanya tryout. Kan sebenarnya anak-anak persiapan untuk UTBK sendiri kan diukur dari tryout kan. Jadi di situ kelihatan berapa kali dia bakal ikut tryout, rata-ratanya berapa, kemudian materinya UTBK itu apa aja. Ketika bingung kita mau belajar dari mana, akan ada namanya playlist, di mana playlist itu tuh mungkin bisa disesuaikan sama kira-kira si anak ini nih
bakal lebih condongnya harus belajar yang mana dulu, seperti itu. Berarti sesuai kebutuhan siswa. Benar, ada juga prediksi kampus seperti itu, di mana mereka bisa ngecek. Contoh misalnya saya mau masuk HI UGM, kemudian saya coba nih dengan beberapa kali trial dengan grade saya, kira-kira rasionalisasinya gimana nih, masuk atau enggak gitu. Jadi bahkan di situ banyak banget kita menyediakan UTBK Center murni untuk anak-anak, fokusnya adalah ke UTBK. Kalau bermanfaat banget nih, apalagi kan sekarang sudah mulai musim penerimaan mahasiswa. Benar banget. Oke, jadi buat teman-teman kelas 12 nih boleh banget dicoba tryout-tryoutnya yang ada di ruang guru. Pastinya materinya up to date nggak ya? Benar banget. Diajarkan oleh tutor-tutor yang luar biasa. Luar biasa juga. Itu tutornya misal kalau untuk di Kalimantan sendiri, apakah itu sendiri di Kalimantan sendiri atau udah se-Indonesia itu tutor? Kalau untuk kan sebenarnya kan tutor kami sih menyebutnya kan master teacher ya. Dimana master teacher ini kan tergantung dari fiturnya. Kalau misalnya fitur ruang belajar itu kan video beranimasi dan interaktif. Dimana memang master teachernya itu orang yang ada di Jakarta. Jadi dari segi model pembelajarannya, kemudian dari segi prestasi master teachernya itu memang udah skalanya adalah skala internasional gitu. Jadi memang mereka yang sekarang lagi di kantor, lagi di Jakarta, mereka nggak bisa sebagaimana barulah dimasukkan ke aplikasi. Kemudian kalau misalnya ada namanya fitur Brand Academy Online. Kalau fitur Brand Academy Online itu lebih belajarnya sama master teacher. Jadi benar-benar bisa berinteraksi. Nah itu master teacher dari mana? Juga dari Jakarta gitu. Walaupun kita berada di daerah, kita mendapat kesempatan yang sama. Ya, itu sebenarnya tujuannya ruang guru. Kenapa hingga sampai ke pelosok gitu? Walaupun kita berada di anggap aja kan biasanya kalau kita di daerah ya, atau di jauh dari ibu kota kan biasanya agak susah untuk mendapatkan fasilitas yang up to date. Maka dari itu ruang guru hadir. Kenapa sampai ke daerah supaya semuanya juga merasakan hal yang sama untuk anak-anak yang mungkin di ibu kotanya udah dapetin duluan gitu. Jadi mereka juga, oh ternyata saya juga bisa dapetin apa yang anak-anak saya dapetin gitu. Karena kan kalau kayak gitu kan biar makin pede ya anak-anak ya gitu. Karena kebanyakan masih anak-anak paling nanti sana duluan kayak ini gitu. Padahal kan sebenarnya sama aja gimana gitu. Jadi itu harusnya tujuannya ruang guru. Jadi ruang guru menjangkau ke daerah pelosok untuk pemerataan pendidikan. Benar banget, supaya tidak ada lagi namanya kesenjangan fasilitas pendidikan seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya manfaat dan apa saja fitur-fitur yang ada di ruang guru. Teman-teman mungkin bisa download nggak ya di aplikasi, di Play Store atau di App Store. Benar sekali. Tapi kan tentu saja untuk menikmati semua fitur itu tidak gratis mbak ya. Boleh disebutkan nih harganya, ada paketnya atau ada diskonnya mungkin khusus awal tahun baru buat kita semua. Jadi sebenarnya gini, mungkin kan banyak banget ya mindsetnya adalah, waduh aplikasi ruang guru berbayar mahal banget nih, jutaan nih pasti gitu. Atau dia mikir, wah per bulannya nih kak bayarnya gitu. Mungkin karena kebanyakan kan iklannya di TV ya, dimana di TV kan hanya sekilas, atau mungkin kalau bisa di media sosial di iklan di skip gitu kan. Jadi sebenarnya aplikasi ruang guru itu murninya adalah gratis. Murninya gratis. Ya, jadi teman-teman itu tinggal mendownload saja di App Store atau di Play Store. Kemudian kalau bisa di PC kan tinggal cari aja gitu kan di Chrome. Asal punya nama, asal punya email, nomor handphone tuh udah bisa masuk ke aplikasi ruang gurunya. Dicoba dulu juga nggak apa-apa, itu gratis. Jadi memang ada beberapa materi rangkuman soal-soalnya itu bisa dicoba secara gratis. Cuman kalau untuk mendapatkan fasilitas lebihnya atau lengkapnya itu memang dikenakannya adalah berbayar, berlangganan. Tapi memang berlangganan itu bukan hitungannya adalah per bulan, tapi memang sesuai dengan periode yang dipilih. Gitu, benar. Jadi gini, anggap aja misalnya SMA kan sekarang kita di Semadalu. Kalau misalnya nanti pengen adalah SMA seperti itu. Jadi ada namanya paket SMA 1 tahun free 6 bulan. Kenapa 1 tahun free 6 bulan? Karena hitungannya kita udah semester genap. Iya. Kalau cuma dikasih 1 tahun kan berarti nggak nyampe semester ini kan gitu. Jadi biar anak-anak itu tetap bisa memanfaatkan fasilitasnya itu sampai misalnya mereka kenaikan atau lulus, makanya namanya paket 1 tahun free 6 bulan. Contoh misalnya saya kelas 11, dia bisa menggunakan sampai lulus SMA. Itu hanya sekali bayar. Ya benar. Kemudian juga ada periode 6 bulan, dimana 6 bulan ini biasanya memang kami rekomendasikan untuk anak-anak kelas 12. Karena kan anak-anak kelas 12 ini kan tinggal 6 bulan waktunya. Seperti itu. Jadi biasanya sesuaikan dengan periodenya.
Dan bayarnya itu bukan per bulan, karena misalnya 6 bulan berarti paket 6 bulan. Kalau misalnya paket 1 tahun gratis 6 bulan, berarti 1 tahun gratis 6 bulan gitu. Jadi dan sekali bayar di depan sampai nanti dia selesai itu juga nggak ada lagi dikenakan biaya. Untuk harganya boleh tahu? Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk 6 bulan sendiri dari harga 900-an gitu kan, menjadi 366 sekian, itu 6 bulan. Dari 900.000 Dari 900-an. Kemudian kalau misalnya paket 1 tahun sama 6 bulan itu kan ada 2. Paket murni SMA sama paket murni SMA plus UTBK. Oh, ada UTBK-nya juga. Iya, jadi harganya pokoknya rata-rata harganya itu tidak sampai 1 juta. Tidak sampai 1 juta. Paling mahal itu 800-an. Dan itu untuk 1 tahun bahkan sampai lulus. Iya, benar. Sekali bayar. Benar. Jadi kan kalau misalnya paket SMA, contoh misalnya paket SMA di mana teman-teman itu bisa mendapatkan akses kelas 10, 11, 12, IPA, IPS, kemudian juga berbagai macam bank soal, rangkuman itu lengkap semuanya. Kalau misalnya mau plus UTBK, berarti otomatis mereka bakal dapetin TPA, TPS, TBI, semua UTBK saya apa semuanya dapetin gitu. Jadi memang tinggal sesuaikan aja gitu, karena masalah contoh saya kelas 11 gitu, saya pengen belajar kelas 10 sama kelas 12 nanti pengen lihat gitu, ya udah makanya sama ruang guru sekali paket itu bisa aksesnya semuanya, biar bisa belajar semuanya deh gitu kan. Ada anak-anak yang benar-benar ambis pengen tahu kan gitu, gimana sih sebenarnya pelajaran kelas 12 atau mungkin kelas 12 sih lupa materi kelas 11 gitu. Makanya sekali pembayaran paketnya adalah bisa akses semuanya, SMA juga bisa, UTBK murni juga bisa, SMA plus UTBK juga bisa. Wah, hemat banget ya, cuma dengan sekali bayar bisa akses semua. Ya, benar. Oke. Itu terakhir nih Mbak, motivasi untuk teman-teman siswa di sini dari ruang guru mungkin. Kalau motivasinya sendiri, memang terberat banget ya 2 tahun terakhir ini untuk anak-anak pelajar. Berat banget, dimana mereka yang awal mulanya mungkin bisa bersosialisasi dengan teman-temannya secara mudah, kemudian juga mereka bisa mendapatkan pembelajaran secara offline dan bisa bertanya langsung sama gurunya. Tiba-tiba pandemi ada, otomatis mereka mau tidak mau harus berubah, semuanya harus berubah. Kemudian juga mereka bakal beralih semuanya adalah ke digital gitu. Bahkan ada anak yang kurang siap, bahkan ada anak-anak yang benar-benar terpuruk banget karena nggak siap. Akhirnya sekarang 2020 kembali lagi, kita bisa sekolah lagi, tapi beda dengan yang lalu. Benar-benar cuma setengah-setengah, nggak bisa ketemu teman-teman yang lain gitu. Pesannya adalah nggak apa-apa kalau memang capek tuh, nggak apa-apa. Yang terpenting kita masih punya waktu untuk bangkit lah gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya merasa aduh kok gini ya, kok gitu ya, seperti itu. Cari motivasinya gitu, karena motivasi itu nggak bisa dikasih sama orang lain, tapi motivasi itu harus jadi diri kita sendiri gitu. Jadi tetap semangat sih buat teman-teman Semandalu gitu kan, SMA Negeri 210. Saya jujur 2 kali sudah kesini, saya udah kedua kalinya. Saya ngeliat anak teman-teman SMA 210 tuh punya cita-cita luar biasa. Dari ketika saya waktu itu masuk di kelas IPA maupun IPS, punya cita-cita yang luar biasa, masa depan yang luar biasa juga seperti itu. Dan saya kembali lagi di sini ternyata masih dengan yang sama kondisi dan suasananya. Makanya saya senang akhirnya kembali lagi di tahun 2022. Ruang Guru pertama kali keluar dari WFH dan berkunjungnya adalah SMA Negeri 210, dan Katim Tara baru SMA 210 yang kita datang Terima kasih Ruang Guru. Ini adalah sekolah pertama yang dikunjungi oleh. Benar, setelah 2 tahun kami libur nggak bisa kemana-mana gitu kan. Akhirnya pas waktu kemarin, kemana nih kita nanya sama ini kan atasan, kita bakal ke SMA 210. Waduh, benar-benar excited banget gitu, karena akhirnya kita bisa kembali gitu kan ke SMA Negeri 210, dan luar biasa banget ya prestasinya seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman, dan jangan pernah malu ya gitu, jangan pernah malu. Boleh tanya sama gurunya, boleh tanya sama temennya, boleh sama tanya siapapun yang memang sekiranya nyaman. Karena kalau misalnya teman-teman sharing, otomatis teman-teman bakal dapetin pengalaman yang baru juga gitu. Terima kasih Mbak Oli. Sama-sama. Sama kita di hari ini di podcast Sama-sama. Semoga nanti di perjalanan pulang sampai dengan selamat. Amin. Dan besok kesini lagi Mbak. Besok akan kesini lagi gitu. Oke, semoga besok selamat juga sampai sini lagi. Terima kasih banyak. Yes, terima kasih teman-teman dari Semandalu Smart. Kita bertemu di lain waktu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.